블러드 다이아몬드네요. 몇 갠지 우리만 아는데 하나씩 챙길까? Halo Sobat Zeta, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan sinopsis Descendant of the Sun episode yang ke-11 dan 12. Kita langsung saja, oke? Di episode sebelumnya, diceritakan bahwa saat melakukan operasi terhadap manajer proyek, Dr. Muyon menyadari bahwa pasien sedang terpapar virus yang mematikan. Sampel darah mereka segera dikirim ke lab Amerika yang memiliki sarana yang lebih lengkap. Dari hasil itu, manajer proyek dinyatakan positif dan Letnan 1 Myongju positif terpapar virus. Wolf dengan perasaan sedih tidak memperdulikan bahaya terpapar virus, datang dan langsung memeluk Myongju. Sikap Wolf ini disadari oleh Myongju dan juga Muyon. 이건 좀 무섭다. Setelah itu, posko medis dinyatakan darurat karantina. Semua petugas dan warga setempat diambil sampel darahnya. Mereka yang terinfeksi segera diisolasi, termasuk juga Wolf yang melakukan kontak langsung. Myongju dan Wolf yang harus dikarantina secara terpisah harus berkomunikasi menggunakan walkie-talkie yang diberikan oleh Big Boss. 보고 싶습니다. Di Seoul, kecemasan kembali menghantui para keluarga dan kerabat mereka. 강모야. 저 송 선배요? 왜 안 받아? 너 대체 우리 치훈이 어디를 보낸 거야? Sementara di Urk, mereka berperang dengan virus yang tak kasat mata. 호흡 체온 다 정상이에요. Lalu tiba-tiba listrik di komplek medis padam. Peralatan pernapasan yang digunakan oleh manajer proyek pun tidak bisa berfungsi, sehingga ia mengalami kejang-kejang. Melihat hal itu, Dr. Lee bertindak cepat. Ia berusaha menyelamatkan pasien sekuat tenaga, meskipun tangannya terluka karena digigit oleh pasiennya. Setelah beberapa saat, listrik pun kembali menyala. Dr. Lee dikarantina dan diobati oleh Muyon. Walaupun terluka dan mungkin tertular virus, ia merasa sangat senang karena telah berhasil menyelamatkan nyawa seseorang. 그냥 나 의사 되려고 격리된. Keesokan hari, Daniel pergi mengantarkan anak-anak ke rumah sakit di kota dan juga mengambil kiriman obat-obatan untuk melawan virus. Hasil lab pun sudah keluar dan hampir semua orang tidak tertular oleh virus itu. Big Boss mendapat permintaan tolong dari tempat vaksinasi dilakukan. Ternyata Argus dan anak buahnya sudah berada di sana. Mereka bermaksud untuk mengambil berlian yang dicuri oleh manajer proyek dan juga membawa Fatima. Ketegangan pun terjadi karena Big Boss tidak mau memberikan apapun kepada Argus. Myongju yang merasakan gejala yang semakin parah menghubungi ayahnya. Ia meminta maaf atas sikapnya terhadap ayahnya itu dan ia juga meminta agar Wolf tidak dikeluarkan dari militer. 잘못했어요, 아빠. Setelah telepon itu, Myongju tak sadarkan diri. Kondisinya semakin memburuk. Rekan-rekannya yang melakukan segala cara untuk meringankan gejala yang dialami Myongju sambil mengulur waktu menanti obat-obatan yang sedang diantarkan oleh Daniel. Di perjalanan, truk obat yang dibawa Daniel dibajak oleh kelompok Argus. Argus memaksa untuk menukarkan obat-obatan itu dengan berlian yang ada di komplek medis. Big Boss dan beberapa anak buahnya akhirnya melakukan pertukaran. Di komplek medis, polisi setempat menangkap Fatima dengan alasan Fatima melakukan transaksi obat-obatan terlarang di pasar gelap. Muyon yang mengetahui hal itu pergi menemani Fatima untuk membelanya. Tentu saja, polisi-polisi itu tidak membawa mereka ke kantor polisi, melainkan dibawa ke sarang si Argus dan komplotannya. Begitu Big Boss mendengar hal itu, ia langsung pergi menuju kantor polisi. Tetapi di tengah jalan, ia melihat Fatima berdiri terikat. Ketika didatangi, komplotan Argus menembak kaki Fatima dan memperlihatkan Muyon yang sedang disandera. Argus meminta agar Big Boss bisa mengeluarkan dia dari Urk setelah melakukan penyelundupan senjata besar nanti malam, dengan jaminan Dr. Muyon. 내가 반드시 찾고 내가 반드시 구할 겁니다. Big Boss lalu meminta komandan lapangan memerintahkan penyelamatan Sandra, tapi komandan tidak mengizinkan tentara Korea Selatan bertindak sendiri. Di saat Big Boss ingin melakukan hal nekat, Panglima militer menghubungi Big Boss dan memberikan waktu 3 jam untuk Big Boss melakukan aksi penyelamatan
tanpa menggunakan atribut militer Korea Selatan. Big Boss menyanggupi dan segera melakukan persiapan. Ia segera pergi ke lokasi Muyon disekap. Wolf yang saat itu sedang merawat Myongju menyadari bahwa kaptennya yang sedang pergi melakukan aksi seorang diri. Ia pun ingin membantu Big Boss dan membawa serta anggota pasukan tim Alpha tanpa mengenakan atribut militer. Saat Big Boss berhasil menemukan Argus, ternyata Big Boss melihat Muyon sudah dipasang oleh rompi peledak. Beruntung anggota timnya dapat menemukan lokasi pemicu di jaket tersebut. Big Boss meminta agar Muyon tidak bergerak dan percaya kepadanya. Big Boss menembak pemicu tersebut agar Argus tidak bisa menggunakan detonator di tangannya. Setelah diketahui detonator di tangan Argus tidak berfungsi lagi, maka anggota tim Alpha menyerbu dan menembaki kelompok Argus. Rompi peledak berhasil dilepaskan. Tetapi tiba-tiba Argus bangkit dan hendak menembak Muyon. Dengan cepat Big Boss menghadang peluru dengan badannya, lalu menembak mati Argus. Berita penyelamatan Sandra itu sampai ke Seoul. Presiden berterima kasih kepada panglima militernya karena sudah melindungi negara dengan baik. Akhirnya, tim medis yang tersisa di Urk sudah bisa dipulangkan semua. Kondisi Myongju dan para pasien di sana sudah membaik. 환자들은 의료팀보다 이틀 앞서 수술을 두고 있고 문제가 군인은 군인이구나. 원래 회복이 내일부터 식사는 주로 준비하시고 항생제는 세포라스 백분기 들어가는 환자분이세요. Muyon yang berkali-kali ragu dan takut akan rasa khawatir terhadap pekerjaan Big Boss pun akhirnya memberanikan diri untuk menerima itu semua. 이런 사소한 거 다 얘기할 거예요. Demikianlah sinopsis drama Korea Descendant of the Sun episode 11 dan 12. Jika video ini bisa menghibur, tekan subscribe, like, dan share ya sobat, agar tidak ketinggalan dari video-video berikutnya. Sampai jumpa!